Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwabul karim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wanshur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Subhanahu wa taala masih diberikan oleh nikmat sehat sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan kekurangan satu apapun, dan eh, juga masih bersama mengkaji kitab Al-Ajurumiyah yang sebelumnya kita juga sudah melewati kurang lebih sekitar 11 kali pertemuan seperti itu. Dan ini mohon maaf ya kalau misalnya Zoom-nya belum agak mati di 40 menit, setiap 40 menit. Ini mohon maaf. Jadi nanti mungkin pakai link yang sama, nanti masuk lagi seperti itu. Ini sekedar tanbih di awal saja. Oke. Nah, kemarin kita sudah di 10 pertemuan kemarin kita sudah membahas banyak beberapa hal, mulai dari kalam, mulai dari i'rabnya, mulai dari pengenalan raf'un, nasbun, jarrun, sama jazmun. Lalu kita juga udah masuk ke babul ma'rifatil i'rab. Sebelumnya juga di ma'rifatil i'rab kita juga sudah kenal tentang bab mufrad, musanna, jamak. Kita juga sudah kenal sama jamak, ada jamak taksir, dan juga ada jamak salim. Jamak salim itu ada jamak muannas salim sama jamak mudzakkar salim, seperti itu. Lalu di bab berikutnya kita juga sudah kenalan dengan isim. Isim yang di situ ada isim yang sahih, ada isim yang ada ilatnya, ada isim yang mu'tal. Isim yang sahih yaitu seperti isim-isim pada biasanya. Isim yang mu'tal itu ada dua, ada isim maksur, ada isim manqus. Maksur contohnya adalah al-fata. Kita juga sudah jelaskan bagaimana kalau misalnya kalimat fata ini ketemu sama tanwin. Kita sudah jelaskan juga. Terus juga manqus semisal al-qadi. Nah, udah panjang lebar juga kita jelasin bagaimana si qadi ini dia itu kalau misalnya dalam keadaan tanwin. Nah, semua bab-bab tadi sudah kita pelajari. Bab isim, bab fiil. Kemarin terakhir kita membahas tentang fiil. Fiil ada dua fiil yang sudah kita kenalkan, ada fiil madhi, ada fiil mudhari'. Di fiil madhi kita kenal beberapa hal, atau kita kenal kemarin sudah saya jabarkan mengenai fiil berdasarkan banyak hal. Seperti itu, ada berdasarkan huruf ilatnya, ada berdasarkan zamannya, waktunya, ada berdasarkan kebutuhannya terhadap maf'ul. Ada juga fiil yang muta'akid ataupun fiil yang ada takidnya, fiil ada penegasannya, ada yang nggak ada penegasannya. Nah, itu semua kemarin sudah saya kenalkan kepada teman-teman, dan yang paling terakhir kemarin kita sudah tuntas membahas tentang fiil yang dia itu mu'tal akhir, yaitu fiil nakis. Seperti itu. Nah, hari ini seperti yang sudah saya sampaikan di kemarin, dan hari ini kita akan banyak bahas seputar domair. Tapi sebelum itu kita akan kenalkan dulu apa itu domair. Nah, di bahasa kita, domair itu artinya adalah kata ganti. Itu yang paling bisa dijadikan takrib sebagai pendekatan bahwasanya apa sih domair? Domair itu adalah kata ganti dalam bahasa kita. Kata ganti bahasa orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga, seperti itu. Nah, kata ganti ini itu dalam bahasa Arab disebut sebagai namanya domir. Adapun domair itu adalah jamak dari domir. Seperti itu. Domir
domir jamaknya adalah domair. Seperti itu. Nah, domair atau kata ganti ini dalam bahasa kita di kita sebutin ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Di bahasa Arab, kata ganti orang pertama itu disebut sebagai namanya mutakalim. Aku, kami, kita, saya. Nah, itu artinya adalah kata ganti orang pertama. Yang mana dalam bahasa Arab itu disebut sebagai namanya mutakalim. Yang kedua, ada namanya kata ganti orang kedua. Ganti orang kedua dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan namanya kamu, terus kamu, kalian, Anda. Nah, itu semua adalah kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua dalam bahasa Arab disebut sebagai namanya mukhatab. Mukhatab, orang yang diseru. Nah, orang pertama tadi nama disebut sebagai namanya mutakalim, kami, saya, aku. Kata ganti orang kedua disebut sebagai namanya mukhatab, yang mana itu adalah kamu, kalian. Nah, kata ganti orang ketiga, yang mana kalau dalam bahasa kita ada dia, beliau. Nah, kata ganti orang ketiga dalam bahasa Arab disebut sebagai namanya goib. Disebut sebagai namanya goib. Jadi kita ada 3 hal yang mesti menjadi mulahadzat. Pertama, ada kata ganti orang pertama, mutakalim. Aku, kami. Ada kata ganti orang kedua, mukhatab, orang yang diseru. Kalian, kamu. Ada kata ganti orang ketiga, beliau, dia. Nah, ini semua merupakan kata ganti atau domair yang ada dalam bahasa Arab. Seperti itu. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita kenal kalau misalnya 1 orang sama 2 orang itu 2 orang sampai 3 orang lebih itu pasti kita menyebutnya adalah dengan kata kalian. Seperti itu. Misalnya kamu 2 orang atau kamu 2 orang, pasti kita langsung nyebut kalian berdua. Seperti itu. Atau kalau kata ganti orang ketiga, mereka berdua. Nah, itu dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, kata ganti, baik orang pertama ganda, ya, maupun orang kedua ganda, kata ganti orang kedua ganda, sama kata ganti orang ketiga ganda, itu punya sebutan khusus. Karena di dalam bahasa Indonesia, untuk kata ganti orang kedua dan kata ganti orang ketiga, kita hanya nyebutnya kalian berdua, terus mereka berdua. Nah, tapi dalam bahasa Arab itu ada sebutan khusus untuk 2 orang ini. Untuk yang hanya 2 orang saja. Nah, disinilah keunikan bahasa Arab dari bahasa yang lainnya. Seperti itu. Oke, itu sebagai pengantar kita di malam hari ini, atau di sore hari ini untuk Kairom. Jadi, yang mesti diingat adalah domair itu ngomongin kata ganti. Yang mana padanan kata dalam bahasa Indonesianya adalah kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Seperti itu. Adapun kata ganti orang pertama tunggal itu ada, kata ganti orang pertama jamak itu juga ada, tapi yang nggak ada kata ganti orang pertama ganda. Kata ganti orang kedua tunggal ada, kamu, di bahasa Arab juga ada, tapi nggak ada kata ganti orang kedua ganda. Kata ganti orang ketiga tunggal dan jamak ada, tapi nggak ada kata ganti orang ketiga ganda. Nah, itu yang mesti difahami. Oke, baik. Sekarang kita langsung masuk ke maudhu kita, yaitu tentang domair. Oke, domair itu apa? Domair adalah sebuah ibaratun, adalah sebuah pengungkapan amma tentang apa-apa, dalla ala mutakallimin, yang menunjukkan kepada mutakalim, kata ganti orang pertama, au mukhatabin,
kata ganti orang kedua, au ghaibin, atau kata ganti orang ketiga. Ibaratun amma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Nah, ibaratun adalah sebuah ungkapan amma tentang apa-apa, dalla ala mutakallimin yang menunjukkan kepada kata ganti orang pertama mutakalim, au mukhatabin atau kata ganti orang kedua, au ghaibin atau kata ganti orang ketiga. Ini definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Hisham dalam kitabnya Qatrun Nada. Takrif dari domir adalah ibaratun amma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Adalah sebuah ungkapan amma tentang apa-apa, dalla penunjukan atau yang menunjukkan, ala mutakallimin kepada mutakalim, au mukhatabin atau mukhatab, au ghaibin atau gaib. Mutakalim orang pertama, mukhatab orang kedua, gaib orang ketiga, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan atau belum? Silakan, kalau dicatat dulu tafadhol, silakan dicatat. Oke, ibaratun amma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Seperti itu. Oke, sudah? Gimana, Mas Rois? Tinggalan nggak? Enggak, Ustaz. Oke, dicatat itu perkataan Ibnu Hisham dalam kitabnya Qatrun Nada. Insya Allah, kalau misalnya Allah ngizinin lah, semoga kita bisa sama-sama baca bareng kitab itu. Seperti itu. Oke, sudah ya. Ini merupakan definisi dari Ibnu Hisham dalam kitabnya Qatrun. Oke, berikutnya, si domir ini atau domair ini itu punya dua nama atau dua bentuk, dua jenis. Nah, ada yang disebut sebagai namanya domir baris. Baris itu dari kata baroza yang artinya itu nongol. Nah, baroza artinya itu nongol. Itu domir baris. Yang kedua, ada yang namanya mustatir. Mustatir itu dari kata sataro, dari sin, ta, dan ro. Artinya itu adalah penutup. Kalau tadi nongol, berarti kalau sataro, berarti adalah yang nggak nongol. Nah, mudahnya seperti itu. Jadi baris, ini mudahnya kita mengartikan bahwasanya baris itu adalah domir yang dia itu nongol. Adapun yang mustatir, domir yang dia itu nggak nongol. Atau dia itu tersembunyi. Nah, biasanya saya tuh sering dapetin itu, Ustaz, kadang-kadang tuh ditanya gitu sama teman-teman ataupun sama yang juga belajar bareng saya, apa bedanya mustatir sama mustatar, Ustaz? Kadang-kadang tuh begitu. Mustatir sama mustatar itu bedanya cuma ada dua sih sebenarnya. Ada yang mustatir itu disebut namanya isim fa'il, yang mustatar itu adalah isim maf'ul. Tapi yang paling tepat, yang ini juga tuh istimalnya banyak, digunakan banyak, itu adalah mustatir. Mustatir. Nah, nanti kalau misalkan ada yang ngomong mustatir gimana, Ustaz? Ya udah, nggak usah disalahin, gitu aja, nggak usah disalahin, legowo aja gitu. Dah, yang benar ya Pak. Ya menurut saya yang paling tepat adalah mustatir, gitu aja dah. Atau mau jawab mustatar juga. Ini pasti ada, nih teman-teman pasti bakal nemuin itu deh. Mustatir, ada yang ngomong mustatar. Oke, kita ke serambi kanan dulu. Apa itu baris? Baris itu kan nongol. Nah, tarifnya apa? Atau definisinya apa? Malahu suratun fil lafzi. Apa-apa yang dia itu ada surah, ada bentuknya. Fil lafzi, dalam lafaz. Jadi domir yang dia itu ada
bentuknya pada lafaz. Tentu bentuknya di sini maksudnya adalah ya suara seperti itu. Ini kita ngomongin di bab kalam waktu itu kan juga begitu juga. Kan bahwasanya malahu suratun fil lafzi. Apa-apa lahu yang dia itu suratun fil lafzi. Seperti itu. Dia punya surah dalam lafaz. Oke. Nah, ini disebut sebagai namanya domir baris. Oke, sampai sini ada ketinggalan belum tentang domir baris? Atau ada yang belum paham? Afwan Ustadz, boleh diulangin lagi nggak? Tadi ketinggalan. Yang mana tuh? Definisinya. Definisi pengertiannya. Yang pertama baris. Baris, oke. Oke. Domir baris adalah domir yang dia itu punya surah. Malahu suratun fil lafzi. Yang dia itu punya surah, punya bentuk fil lafzi dalam lafaznya. Ada dia itu kayak domirnya itu kayak misalnya kamu lah ya gitu ya. Kamunya itu nongol gitu loh. Misalnya kita ngomong dirimu, nah, kata mu-nya itu nongol dalam lafaz kita. Nah, nongolnya katamu, kata kamu itu, nah itu disebut sebagai namanya baris itu. Seperti itu. Oke. Gimana? Ada yang ini lagi? Oke. Gimana Mbak Puji? Paham sampai sini? Insya Allah Ustaz, paham. Yang lainnya, Mbak Wahidah, Mbak Indi, Mbak Sidro, Isni, Mbak Jiza, Mbak Ke, ada yang sampai sini? Oke, langsung ke contoh, misalnya. Ada? Nggak ada? Oke, baik. Nah, contohnya, misal kalimat ro'aitu. Nah, taknya itu, tak ro'aitu, aku melihat, kata aku di sini diungkapkan dalam dalam bentuk tu. Nah, tu-nya itu, kalimat taknya itu adalah domir baris. Ro'aitu. Nah, ro'aitu. Tu-nya itu adalah aku melihat, akunya itu diinterpretasikan pada kalimat ta. Jadi ro'aitu, aku melihat. Kalau misalnya kamu melihat ro'aita. Nah, kamu laki-laki. Kalau misalnya kamu perempuan, ro'aiti. Nah, ro'aitu, aku, ro'aita. Itu kamu, ta. Ro'aiti, itu adalah kamu perempuan. Nah, baik yang ro'aitu, baik yang ta maupun yang ti, itu disebut sebagai namanya domir baris. Domir yang nongol. Oke. Paham lah ya, insya Allah ya, sampai sini ya. Mudah. Lalu berikutnya, yang serambi kiri, kalau di layar teman-teman, itu ada yang namanya domir mustatir. Domir mustatir, tadi kita bilang bahwasanya dia itu adalah dari kalimat sataro. Artinya nggak nongol. Nah, berarti kalau misalnya baris itu punya bentuk pada lafaz, berarti si mustatir itu adalah kebalikannya. Dia nggak punya bentuk pada lafaznya. Nah, ini disebut sebagai namanya domir mustatir. Contohnya apa, Ustadz? Contohnya misalnya kalimat ro'a. Ro'a itu sejatinya artinya kata-kata fi'il yang artinya adalah melihat. Ro'anya itu sejatinya dia itu nyimpen domir. Dia itu nyimpen domir. Nah, tersimpannya domir di dalam kalimat ro'a dan seluruh fi'il-fi'il madi yang lainnya. Jadi dalam fi'il itu sejatinya
awalnya itu sudah nyimpen domir dia. Nah, tersimpannya domir pada setiap fiil itu disebut sebagai namanya domir mustatir. Domir mustatir. Nah, berarti kalau misalkan kita bilang fataha misalnya. Fataha itu sebenarnya membuka. Nah, kalimat membukanya itu udah sudah nyimpen domir di situ dia. Tapi domirnya itu tersimpan pada fiil tersebut. Nah, nama domir yang tersimpan itu disebut sebagai namanya domir mustatir. Nah, seperti itu. Oke, mafhum sampai sini? Tahu bedanya antara domir mustatir sama domir baris? Tafadhol, silakan kalau ada yang mau tanyain. Kalau misalnya belum tahu. Silakan. Domir, kedua domir. Silakan. Berarti kalau ada yang mengatakan domir mutasil sama munfasil itu termasuk domir baris ya? Nah, itu nanti. Oke, betul. Nah, itu nanti akan kita sebutin nanti. Oh, domir baris nanti ada dua bentuk. Seperti itu. Iya. Oke. Nah, ada lagi yang lainnya. Ada lagi yang lainnya? Oke, yuk sekarang kita kenalan sama apa aja sih turunannya. Oke. Nanti di dalam domir baris itu, dalam domir baris, domir yang nongol, dari kata baroza, nongol, si baris ini nanti dia punya dua bentuk. Ada yang disebut sebagai nama, tadi yang disebutin sama Mbak Wahidah, ada yang dia itu namanya adalah domir mutasil, ada yang dia itu ada namanya domir munfasil. Nah, mutasil sama munfasil. Mutasil itu dia itu artinya tuh itisol. Mutasil itu dari kata wasola, artinya tuh nyambung terus. Nah, mutasil itu artinya tuh yang dia itu nempel. Munfasil itu dari kata fasola. Fasola itu kalau secara bahasanya itu artinya itu adalah pemisah gitu, faslun. Berarti kalau infisol atau munfasil itu artinya adalah yang terpisah dia. Oke. Domir yang nempel sama domir yang nggak nempel. Nah, domir yang nempel disebut sebagai namanya mutasil. Contohnya misalnya contohnya kalimat misalnya kolamuka. Nah, kafnya ini nempel dia. Kolamuka. Nah, kafnya ini KKK, dan nanti kita akan sebutin lagi apa sih sebenarnya perubahan dari kata anta, dari kata anti. Nah, itu kan kita sebutin. Tapi ini kita akan kenalan dulu dari amsilah-amsilah yang kita contohin dulu. Nanti kita akan kumpulin tadi yang udah dicontoh, kita jadiin satu lagi. Seperti itu. Oke. Nah, kolamuka, pena kamu, kaf di situ tuh nempel dengan kalimat mim. Nah, dan dia itu ada bentuk dalam lafaz. Maka, kolamuka ini kita hukumi si kafnya ini sebagai domir baris yang dia itu mutasil. Domir baris yang dia itu adalah mutasil. Kadangan barisnya itu nggak disebutin domir mutasil gitu aja ngomongnya, barisnya nggak disebutin lagi. Domir mutasil. Adapun yang kedua adalah domir munfasil. Nah, kalau misalnya kaf itu adalah kamu, maka kalau bentuk invisolnya gimana, Ustadz? Bentuk invisol atau bentuk tersendirinya adalah anta. Misalnya anta mujtahidun misalnya. Oke, anta mujtahidun. Mujtahidun. Oke, anta mujtahidun. Nah, anta di sini adalah domir dia. Domir. Tapi domirnya ada domir infisol. Domir yang dia itu
terpisah. Ada muttasil, ada munfasil. Anta mujtahidun. Kalimat anta itu adalah muttasil sama munfasil. Oke, sampai di sini. Tafadhol, silakan kalau ada yang mau ditanyain. Nanti kita akan cari tahu lagi bentuk-bentuk lain dari domir, anti, antuma, dan teman-teman yang lain. Tafadhol, silakan. Kalau sejauh ini kalau ada yang mau ditanyain. Yuk, silakan dari Mbak Wulan, Mbak Puji. Ada pertanyaan? Gimana Mbak Wulan? Ada tanya belum sampai sini? Belum, oke. Mbak Puji, ada tanya belum sampai sini? Belum ada, Ustaz. Oke, Mbak Indi. Belum ada, alhamdulillah. Oke, Mbak Keke, ada tanya sampai sini? Kayaknya keluar dia. Ya, oke, baik deh kalau gitu. Oke, nah berikutnya si domir mustatir ini juga, itu juga dia punya nauknya juga, punya jenisnya juga. Nah, kalau si baris itu dia punya mutasil sama munfasil, nah kalau mustatir dia punya dua jenis juga. Jenisnya apa Ustadz? Tapi jenis di sini dia itu adalah ngomongin soal boleh enggaknya dia itu nongol. Atau ngomong gini, bukan boleh atau enggaknya, wajib atau bolehnya dia itu nongol. Wajib atau bolehnya dia itu enggak nongol. Seperti itu. Jadi ada yang mesti wajib dia itu harus enggak nongol, ada yang dia itu boleh enggak nongol. Oke? Namanya yang yang nggak boleh nongol dan dia mesti nongol itu disebut sebagai namanya wujub istitar. Nah, wujubu istitar. Oke? Wujub istitar. Istitar. Nah. Oke. Yang kedua ada namanya jaiz istitar. Ada yang dia itu jaiz. Dia itu boleh. Nggak nongol. Nah, ada yang dia itu nggak boleh nongol. Ada yang dia itu boleh nggak nongol. Wujubu istitar. Artinya dia itu mesti harus nggak nongol. Yang kedua, dia itu boleh untuk nggak nongol. Nah, sebenarnya masing-masing wujub istitar, jaiz istitar, mutasil, munfasil itu punya tarif, punya definisi. Tapi menurut saya nanti itu teman-teman nanti bisalah di lain kesempatan nanti cari tahu sendiri tentang definisinya. Daripada di sini kelamaan, saya langsung ngasih ke contoh saja. Maksudnya gimana? Yang dia itu wujub istitar. Nah, wujub istitar artinya adalah si domir ini dia itu nggak boleh nongol sama sekali. Seperti itu. Contohnya apa? Kalimat taf'alu. Jangan taf'alu. Misalnya apa ya yang sering ya? Taskun deh, taskun. Nah, taskun. Taskunu. Nah. Taskunu ini merupakan bentuk fiil mudhari dari kata sakana yaskunu. Nah, sakana yaskunu itu si yaskununya berubah menjadi taskunu karena saya pengen bilang bahwasanya kamu itu sedang tinggal di suatu tempat. Berarti saya ngomong anta taskunu
Nah, anta taskunu. Nah, taskunu di situ, itu dia itu ada nyimpen domir. Domirnya apa? Domirnya adalah domir anta. Dan nggak boleh nih si domir ini tuh nongol. Nah, nggak boleh si domir ini nongol. Sama sekali nggak boleh. Begitu juga kita bilang askunu. Nah, untuk kita bilang saya tinggal. Misalnya kita bilang askunu. Nah, domir yang ada dalam askunu dan taskunu ini nggak boleh nongol. Yang mana kalau taskunu itu nyimpen domir anta, tapi kalau askunu itu nyimpen domir ana. Nah, ini nggak boleh nongol. Nah, sama sekali. Misalnya apalagi yang nggak boleh nongol, Ustadz? Misalnya adalah naskunu, kami tinggal. Naskunu, kami tinggal. Nah, ini ada kata ganti domir kami. Yang mana dia si naskunu itu nyimpen domir nahnu, kami. Nah, oke. Nah, taskunu, askunu, naskunu, yang mana dia itu nyimpen domir anta, ana, nahnu, itu mereka bertiga ini mesti nyembunyiin domirnya. Dan ini hukumnya adalah wujubun istitar. Wujub istitar, wajib mesti. Dia itu nyembunyiin domirnya. Oke. Sampai di sini coba, ada yang kebingungan atau belum? Ada yang kebingungan atau belum? Ada yang kebingungan? Atau gini deh, coba kita cari yang boleh nongol ya. Yang boleh nongol. Yang boleh nongol, maksudnya di sini tuh boleh nongol itu adalah bahwasannya si domir ini kan anta, ana, nahnu, itu kan berarti kan fa'ilnya atau subjeknya itu adalah aku, gitu kan? Adalah aku. Kalau itu ana, kalau anta berarti kan kamu, taskunu kamu. Kalau nahnu, naskunu berarti kami. Domirnya adalah yang tadi saya sebutin. Nah, anta, ana, nahnu, ini semua, mereka semua ini dia tuh mesti domir dan mesti istitar. Seperti itu. Dia itu mesti domir dan juga mesti istitar. Jadi yang dimaksud dengan wujubun istitar atau wujubun istitar itu adalah dia itu mesti domir dan dia juga itu mesti istitar, mesti mesti tertutupin. Adapun yang jaiz istitar ini, fa'ilnya itu boleh nongol, boleh juga nggak nongol. Artinya si fa'ilnya itu boleh dalam bentuk domir, boleh dalam selain domir. Nah, ini ingat-ingat nih. Coba ya, diperhatikan lagi. Kalau domir yang wujubun istitar, ini dakik hal yang kecil tapi sangat harus jadi perhatian. Wujubun istitar artinya domir tersebut itu adalah domir yang harus nggak nongol. Nah, kewajibannya itu dia itu dalam bentuk bahwasanya dia itu adalah domir dan dia itu adalah istitar. Adapun yang kedua, yang dimaksud dengan jaizun istitar, artinya adalah dia itu, domirnya itu boleh selain domir, dan juga boleh domirnya itu sendiri. Seperti itu.
Oke, contoh deh, biar namanya nggak terlalu ini. Oke, misal kita bilang fataha misalnya. Oke, tadi kita bilang bahwasanya fataha itu nyimpen domir. Domir apa yang tersimpan? Domir huwa di dalamnya. Ya kan? Akan tetapi kita udah bisa bilang nih bahwasanya si fataha ini nggak apa-apa nggak nongol si domirnya itu, si huwanya itu. Seperti itu. Nah, terus yang tadi saya bilang bahwasanya domir yang dimaksud dengan jaizun istitar itu boleh artinya tuh fa'ilnya adalah domir, boleh selain domir. Maka kita bisa bilang fataha Zaidun. Nah, si Zaidun ini menjadi fa'ilnya. Fataha Zaidun. Lalu kita bilang, Ustaz, berarti yang dimaksud dengan jaiz di sini itu seperti apa sih, Ustaz? Maksudnya dimaksud dengan jaiz itu adalah si fa'il yang ada pada fi'il, baik itu fi'il madi ataupun fi'il mudhari yang fathah atau yakum atau yaftahu, yang mana asalnya itu dia itu nyimpen domir, dia itu boleh nongol dalam bentuk zohir, yaitu Zaidun, atau boleh nggak nongol, yaitu dalam bentuk huwa. Jadi fataha yaftahu itu nyimpen domir huwa. Dan itulah yang dimaksud dengan jaizu istitar. Artinya, sekali lagi, fa'ilnya, yang dimaksud dengan jaizu istitar itu adalah fa'ilnya itu boleh dalam bentuk domir, yaitu huwa, boleh juga kita tongolin dia dalam bentuk selain domir, yaitu apa? Zaidun, Amrun, Muhammadun. Itu disebut sebagai namanya domir yang jaizu istitar. Coba sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau tanya. Atau perlu diulang lagi yang jaizun istitar ini? Ulang lagi. Ustaz ulang Ya lagi udah. mungkin. Oke. Yuk, kita buka slide baru aja. Oke. Tadi gini, misal kita punya contoh fataha. Tadi kita sepakat bahwasanya dia nyimpen domir huwa. Oke. Terus kita punya domir punya fi'il mudhari yaftahu. Dia nyimpen domir huwa juga. Nah, pertanyaannya kita gini, kita balik. Enggak kita balik sih. Pertanyaannya kita bilang begini. Boleh nggak Ustadz, kalau misalnya fathah ini kita tongolin domirnya, kita tongolin fa'ilnya. Boleh. Misalnya kita anggap kita buat Zaidun misalnya. Zaidun. Pertanyaan berikutnya, kira-kira huwa ini tetap nggak Ustadz? Dia itu menjadi fa'il bagi fathah. Udah enggak. Karena sudah digantikan posisinya oleh si Zaidun. Yang mana fa'il pertamanya sebelum disebut Zaid, ini kita lingkarin dulu. Sebelum disebut Zaid, dia itu fa'ilnya adalah huwa ini. Nah, tapi setelah disebut Zaid, dia itu berubah dan kedudukan fa'ilnya itu berubah menjadi Zaid. Oke? Dan nggak boleh kita bilang misalnya fataha huwa. Nah, ini nggak boleh. Gitu. Karena huwa di sini udah bukan jadi fa'il lagi, tapi namanya jadi taukid, jadi penegasan. Ini enggak, yang ini iya. Nah, keenggak nongolan dia ini, keenggak nongolan si huwa ini dalam bentuk domir ini hukumnya adalah jaiz. Seperti itu. Jaiz dalam artian si domir ini atau fa'ilnya ini boleh dalam bentuk domir yang dia tersimpan, baik yang dalam bentuk fa'ilnya itu nongol seperti Zaidun ini.
Oke. Ada ini nggak? Kesulitan belum? Ada lagi yang kesulitan atau belum? Atau gini deh pertanyaannya, siapa yang kesulitan? Nah, kesulitannya di mana? Coba Mbak Indi atau Mbak Sidro? Saya mau nanya. Silakan. Jadi kan kalau tadi kan mustatir itu kan ada dua ya, wujubu sama jaizu. Nah, kalau yang wujubu itu wajib istitar. Nah, jaizu itu kan boleh. Nah, kalau misalkan misalkan satu tadi fatahah. Fatahah kan itu kan jadi wajib ya, Ustaz. Berarti kalau misalkan gimana ngomongnya? Kalau misalkan contoh kayak kataba apa ya? Gimana Ustaz? Oke. Berarti nanti dulu bentar. Misalkan menulis catatan gitu kan? Menulis catatan. Nah, menulisnya itu kan ngomongin si huwa. Nah, itu bisa wujub, bisa jaiz gitu, Ustaz. Iya. Nah, kalau misalkan dia nyebutin nama, tandanya dia bukan wujud tapi jaiz gitu. Kalau misalkan dia nggak nyebutin nama, tandanya dia bisa dua-duanya gitu, Ustaz. Ya, kurang lebih gini deh. Oke, baik. Terima kasih sudah membantu saya untuk ini. Kayak gini. Misalnya kita bilang gini nih. Kita bilang gini. Menulis catatan. Tadi ya, pakai contoh yang tadi Mbak Sidro udah bilang ya. Menulis catatan. Oke? Menulis catatan, apa yang ada yang yatabadar fi zihni, yang apa yang ada dalam kepala kita, berarti ada seseorang yang menulis. Nah, ada seseorang yang menulis. Ada seseorang yang menulis itu kita takbirkan, kita ungkapkan dengan huwa itu tadi. Yang ada dalam kepala kita, menulis catatan berarti ada seseorang yang berdiri untuk melakukan aktivitas menulis. Itu adalah huwa. Nah, kalau misalkan si huwa ini, itu kita tongolin, boleh atau enggak? Ya boleh. Misalnya kita bilang, Zaidun menulis catatan. Boleh saja. Kalau misalkan nggak kita tongolin juga nggak apa-apa juga. Domir huwa ini yang ada dalam kepala ini, maka tadi saya bilang kenapa jais itu, domir huwa ini itu boleh dalam bentuk tertutup ataupun nggak nongol, yaitu huwa, boleh dalam bentuk selain domir. Nah, itu yang dimaksud dengan jaizun istitar. Artinya itu boleh nongol, boleh juga nggak nongol. Tapi nongolnya dia itu dalam bentuk selain domir. Dan nggak boleh kita bilang fataha huwa. Kita bilang huwanya itu adalah fa'il. Nggak boleh. Kalau misalkan kita bilang fataha huwanya itu menjadi penegasan, bukan menjadi fa'il. Tapi huwanya sebenarnya itu nempel di kepala kita, tapi tinggal kita mau tongolin atau enggak. Seperti itu. Tongolin atau enggaknya itu hukumnya adalah jaiz. Kalau kita tongolin berarti harus selain bentuk huwa, yaitu Zaid Muhammad. Tapi kalau nggak kita tongolin, berarti dalam bentuk domir, yaitu huwa yang tersimpan dalam kepala kita. Itu kurang lebih yang dimaksud dengan jaizun istitar. Nah, oke. Ini penting untuk kita ketahui. Oke, terima kasih Mbak Sidro tadi sudah sedikit membantu saya. Oke, ada lagi sampai sini yang mau tanyain? Atau Mbak Sidro mau tanya lagi? Mbak Indi, Mbak Puji. Ya Ustaz. Kalau nanti berupa taukid berarti tadinya nggak boleh Ustaz. Maksudnya? Tadi kan Ustaz bilang katanya harus berupa fa'il kan, kalau misalkan mau dimunculkan. Nah, nanti kalau misalkan dia berupa domir, nanti malah jadi taukid gitu. Iya, Emang nggak betul. boleh? Emang nggak boleh, kesannya aneh. Telah membuka pintu misalnya. Membuka dia pintu. Kan juga kalau dalam bahasa kita kan juga rada aneh gitu. Dan itu nggak dalam kalamnya Arab itu nggak biasa gitu. Seperti itu.
Oke, dalam kalamnya Arab itu nggak biasa, makanya nggak boleh, nggak fasih lah, seperti itu. Oke, sampai sini. Udah tahu bedanya antara, oke, tanya dulu satu-satu deh. Mbak Indi, paham sampai sini bedanya sama antara wujub sama jaiz? Insya Allah udah lumayan, Ustaz. Oke, Mbak Puji, sampai sini. Insya Allah sudah paham, Ustaz. Oke. Tadi cuma sempat agak bingung sih yang terakhir, tapi alhamdulillah sudah paham. Oke, udah yuk. Terus Mbak siapa, Mbak Widya, paham sampai sini atau belum? Tentang masalah jaiz, istitar, sama wujub istitar. Paham, Ustaz. Oke, baik. Yuk, nah, wujub istitar, itu nanti dia itu hanya pada 3 domir, yaitu yang dimulai dari huruf hamzah, fi'il mudhari yang dimulai dengan huruf hamzah, yaitu adalah aftahu misalnya, yang dimulai dengan nun, naftahu, nun, ada yang dimulai dengan ta, ya, at-ta adalah taftahu. Oke. Ada aftahu, ada naftahu, ada taftahu. Tak-nya di sini adalah tak anta. Tak anta, dia wujubu istitarin. Oke. Berikutnya, coba sekali lagi saya tanyakan lagi, ada yang belum paham atau belum antara wujubu istitar sama jaizu istitar? Kalau ada yang belum tahu, saya ulangi lagi nih. Silakan kalau yang mau tanya. Mau tanya Ustaz. Iya, silakan. Kan wujub istitar, misalnya itu contohnya aftahu ya kan. Ya. Misalnya ada yang bilang, misalnya ini ya alif hamzah yang ada di situ representasi dari dhamir ana. Nah itu gimana Ustaz? Kan ini ceritanya dhamirnya itu tersingkap ya kan. Nah kalau misalnya yang bilang itu dhamir ana di situ terlihat dengan adanya hamzah di awal itu. Oke. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kan domir natanya itu kelihatan ya, tapi kenapa kok dia itu mesti disebut, kenapa kok dia itu wujub istitar gitu ya pertanyaannya. iya Ustaz. Oke, nanti saya coba cari tahu nih hal kecil ini. Coba nanti saya cari tahu lagi seperti itu. Oke, saya belum bisa menyimpulkan sih. Mungkin nanti saya coba cari referensi yang lain lagi terkait tentang hal ini. Oke, barakallahu fikum. Nah, ada lagi yang mau tanya? Sebelum kita lanjut, masih ada sekitar 13 menit lagi, insya Allah bisa lah. Oke. Mohon maaf ya. Start. Yuk. Oke. Berikutnya, sekarang kita akan ngomongin soal domir munfasil. Oke. Di sini saya sudah punya, saya belum buat ya. Saya belum buat, tapi nggak apa. Di sini ada domir mutakalim. Ada domir mukhotob. Ada domir ghaib. Oke. Domir
Mutakalim, domir mukhotob, ada domir goib. Mutakalim, mutakalim itu ada ana sama ada nahnu. Mukhotob itu ada anta, ada antuma, ada anta, ada anti, ada antuma, ada antum, sama antunna. Sebentar, saya kayaknya kemarin nyimpen gambar. Semoga masih kesimpan gambar. Sepertinya bagus, cuman susunannya kurang rapi. Saya cerita dulu. Semoga masih tersimpan. Masih tersimpan tidak ya? Nggak tersimpan. Apa? Anta, terus ada anta, ada antuma, ada antum, kita cari dulu. Ada antum, ada antum, ada anti, ada antuma juga, ada antunna. Terus domir goib itu ada huwa, ada huma, ada hum, ada hiya, ada huma juga, ada hunna. Nah, ini semua si ana, anahnu, anta, antuma, antum, anti, antunna, huwa, huma, hum, hiya, hunna. Nah, kalau teman-teman nemuin domir-domir ini, teman-teman bisa hukumi dia sebagai rof'un. Sebagai rof'un. Sebagai rof'un. Ini dia dalam keadaan rofa. Ana mujtahidun. Berarti si ana itu dalam keadaan rofa. Nahnu mujtahidun. Berarti rofa. Nahnu mujtahidun. Anta mujtahidun. Nah, berarti dalam keadaan rofa semua. Ini berarti dia dalam kondisi dia sebagai fa'ilnya. Dia sebagai apa ya? Dia sebagai subjek pembicaraannya. Ana berarti subjeknya saya. Nahnu berarti subjeknya saya. Nah, lalu Ustadz, gimana caranya supaya si domir-domir ini kita ubah menjadi objek? Domir-domir ini kita ubah menjadi objek. Yang tadinya adalah bentuknya adalah ana, nahnu, anta, antuma, maka ketika kita jadikan si ana, nahnu itu menjadi objek, maka kita harus tambahin kalimat iya. Harus kita tambahin kalimat iya. Lalu kalau misalkan yang ana menjadi iyai, iya, ya, iya, iya, ya. Berarti yang menjadi objeknya itu adalah aku. Kalau misalkan nahnu iyana, terus kalau misalkan anta menjadi iyaka, nah, menjadi iyaka, berarti
domir antanya itu berubah menjadi yang tadinya menjadi subjek berubah menjadi objek. Iyaka, kalau antuma iyakuma, kalau antum menjadi iyakum, anti menjadi iyaki, antuma antuna menjadi iyakunna, kalau domir huwa menjadi iyahu, iyaha, iyahuma, iyahu menjadi iyahum, hiya menjadi iyaha, huna menjadi iyahunna. Nah, berarti si domirnya tadi itu domir ana, domir nahnu, domir anta, domir anti, domir antuma, dan seterusnya sampai ke bawah, itu dalam kondisi dia itu menjadi subjek. Nah, tapi kita pengen bilang, ketika menjadi objek gimana? Maka kita harus ganti takbirnya, ungkapannya menjadi tambahan iya. Iya ya untuk Nana. Iya na, iya ka. Nah, kalau ingat iya ka pasti kan iya kana budua, iya kana stain. Jadi kenapa kok Allah nggak menggunakan takbir nak buduka? Tapi Allah menggunakan takbir iya kana budu. Para ulama bilang bahwasanya kenapa kok Allah menggunakan takbir iya kana budu nggak menggunakan nak buduka? Karena kalau misalkan menggunakan takbir nak buduka akan memungkinkan sekali di luar Al-Quran nak buduka wa nak budu ghairaka. Kami akan menyembah kamu dan kami akan menyembah selain kamu. Tapi di situ Allah gunakan takbir iyaka, hanya kepadamu lah kami menyembah. Itu namanya uslub qasr. Uslub apa ya? Uslub qasr lah. Saya bahasa Indonesia saya belum temu pada yang pas. Jadi uslub qasr. Jadinya kita hanya mengkhususkan kepada Allah saja, mengibadahinya atau beribadahnya. Nah, jadi iyaka di situ itu menjadi objek. Yang tadinya kalau misalkan dia menjadikan domir itu menjadi subjek berarti anta, maka kalau misalkan si domir ini kita jadikan dia sebagai subjek, maka kita gunakan domirnya adalah iya, tambahan iya. Baik iyaka, iyaya, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyakun, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, wa iyahunna. Ini dalam kondisi dia itu nasbun. Atau dalam kondisi dia itu jadi jadi objek seperti itu. Oke. Sampai di sini coba ada yang kelewatan atau ada yang belum difahami dari si domir ini. Nah, berarti kan nakakumnya itu kan dan seterusnya itu ya domir. Iyanya itu jadi isim. Iya-nya itu dia itu jadi domir. Isim Iya. ya, isim ya. Isim dia. Jadi domir munfasil gitu, atau domir nasbi, atau ada orang bilang tuh ngomongnya tuh domir nasbi munfasil. Ngomongnya adalah domir nasbi munfasil. Oh, bukan isim. Ya isim, domir itu isim. Oh iya ya, lupa astagfirullahaladzim. Ya, ana, nahnu itu domir munfasil. Tapi kalau iya ya, iya sampai ke bawahnya semua itu kita sebut sebagai namanya domir nasbi munfasil. Gitu. Kalau misalkan domirnya itu disambungin ke harfu, itu jadinya dia nanti jadinya jadi jar, jadi idofiyah, jadi kata keterangan. Oke, ini terakhir
Oke. Tadi udah di-mention sama Mbak Sidro, biar sekalian aja ya. Nah, kalau tadi kita kan dari kemarin kan sudah ngomongin kalau jadi subjek, kalau jadi objek, kalau jadi kata keterangan. Nah, sekarang kalau misalkan jadi kata keterangan gimana? Ini saya hanya takribi saja, mencoba pendekatan saja ya. Berarti kalau misalkan kita anggap dia itu jadi kata keterangan. Ya, kata keterangan. Berarti kalau misalkan kita ngomong dia jadi kata keterangan, kita anggaplah kata fi, berarti menjadi fiya. Misalnya barakallahu fikum, kan kita kan mengatakan fikum. Berarti kalau misalkan kita berdoa untuk diri sendiri, barakallahu fiyya. Semoga Allah memberkatiku. Barakallahu fiyya. Kalau misalkan kita bilang lagi barakallahu fina. Semoga Allah berkahi kami. Barakallahu fik. Fika. Fikum, fikunna, fiki, fikunna. Nanti dicari sendiri. Oke? Terus kalau misalkan kita bilang barakallahu fihi, semoga Allah memberkati dia, berarti fihi, fiha, fihuma, fihum, ya, fiha, fihunna. Itu masalah si domir. Oke, ini dalam posisi dia sebagai apa tadi? Sebagai kata keterangan. Jar. Posisi jar, keterangan atau idofiyah, mari kita bilang. Idofiyah, karena idofiyah kan mudhof ilaihnya selalu dalam keadaan jar, makanya dia menjadi kata idofiyah. Ini nih yang menjadi pentingnya itu di sini kalimat tak ini. Oke. Nah, berarti di sini kita cuma punya 3 tanda. Imma itu tandanya adalah hak dengan turunannya goibah. Imma itu tandanya kaf. Imma dia itu tandanya ya. Nah. Dan juga nah. Berarti cuma 3 tanda inilah. Kalau huma, hum, hiya, huma, hunna, kaf, kum, ka, ki, kum, kunna, kuma. Kalau ini fiya, karena ya-nya ada 2, terus sama fina. Nah, wis 2 itu saja. Dan alhamdulillah selesailah pembahasan kita tentang domair. Tafadhol, silahkan kalau ada yang mau ditanyain sebelum kita akhiri tentang domair ini. Tafadhol. Mana yang belum diketahui dari pembahasan terkait domir munfasil ini? Ini yang munfasil. Ustadz. Iya itu setelah ya yang pertama nggak ada alif. Oh, ada. Malish. Syukran sudah ngingetin. Malish. Iya, ya. Nah, iya. Syukran sudah ngingetin. Oke, iya, ya. Iya, karena udah. Ada lagi, Mbak Wahidah, Mbak Wulan, kalau ada yang mau tanyain. Mbak Sidro, Mbak Indi. Ustaz, itu yang antuma maksudnya iya kuma ya? Oh, iya. Ya, malish. Lagi. Iya kuma. Malah yang ini. Iya kuma. Ini iya kuma. Tanya lagi boleh? Silakan. Yang jaisul istitar tadi loh. Itu berarti kan kalau yang wujud tadi kan 3 domir saja. Anta, anak, anu. Nah berarti kalau yang jaisul istitar itu hanya domir huwa sama hiya aja ya Ustaz?
Ya. Seperti itu. Huwa, hiya. Yes. 2 itu saja. Iya, syukran. Nah. Ada lagi Mbak Wulan, sampai sini ada muskilah nggak, ada masalah nggak? Yang terakhir Ustaz, hakaf ya wawu dan nun itu tanda apa? Domair apa? Iya, yang fika, fiki itu, via, vina itu. Paling bawah Ustaz, yang hakaf ya wawu. Oh, ini kalau misalkan kita simpulin, tanda domir itu cuma ada di sini doang nih. Ha, hu, huma, hum. Ha, huna. Kaf, ka, ki, kuma, kum, ki, kunna. Ya, via, sama vina. Nah, itu. Maksudnya kayak gitu, Mbak. Saya cuma nyimpulin aja biar gampang ingatnya. Ha, ka, ya, gitu. Seperti itu. Cuman mempermudah saja, permudah ingat. Ingat 3 huruf itu, ntar tinggal disebutin deh. Hum, huma, hum, hiya, huna, itu maksudnya Mbak Ulan. Nah, yuk yang lainnya. Ada tanya sampai sini? Itu yang wujubu istitari, itu khusus fi'il mudhari aja atau gimana? Fi'il mudhari dan fi'il amr. Fi'il mudhari dan fi'il amr. Jadi ketika Boleh kita kasih contohnya misal koma kan tadi kan fi'il madi. Nah, fi'il madi udah deh yang ada di deh. Misalnya kalimat sakana tadi lah ya, sakana kan fi'il madi. Dia nyimpen domir huwa. Tapi kalau kita bilang uskun anta misalnya. Uskun di sini dia itu nyimpen domir anta. Uskun, tinggallah. Nah, keluarlah. Kalau kita misalnya kita bilang gini deh. Ketika misalnya Mbak Widya nanya ke saya, nyuruh saya, keluarlah misalnya. Kira-kira secara apa yang dalam kepala kita coba misalnya? Yang apa yang sekiranya yang Mbak Widya bisa tebak? Apa yang dalam kepala saya? Bahwasanya Mbak Widya ini nyuruh saya untuk keluar. Berarti domirnya siapa yang keluar? Ya, apa namanya? Saya gitu loh. Anta gitu. Nah, meskipun Mbak Widya cuma ngomong keluarlah, tapi di ucapannya Mbak Widya itu nyimpen domir, yaitu siapa? Kamu. Keluarlah. Kalau misalkan Mbak Widya bilang keluarlah kamu, berarti kan kamu di situ sebagai penegasan. Makanya ketika Allah bilang misalnya uskun anta wa zaujuka misalnya, anta di situ itu sebagai penegasan. Oke. Jadi penegasan saja. Kalau misalkan domirnya itu ditongolin lagi sebagai taukid tadi itu. Sebagai penegasan. Tapi kenapa kok dia disebut sebagai taukid? Karena hukum asalnya dia itu adalah wujub istitar. Mesti nggak ditongolin. Karena kalau ditongolin dia menjadi taukid, bukan menjadi fa'il. Seperti itu. Syukran Ustaz. Kalau ya, Van. Ada lagi yang lainnya? Itu si rofun sama si nasbun sama si jarin apa itu Ustaz? Jarin. Tadi kita bilang ana, nahnu, anta, antuma, antum itu ketika domir tersebut jadi subjek. Jadi subjek. Dalam keadaan jadi subjek tadi itu dia menjadi rofun. Rofun itu adalah ibaroh atau ungkapan tentang subjek. Terus kalau misalkan dia jadi objek gimana Ustadz? Si domir itu berubah menjadi iyaya, iyana, iyaka, iyakuma. Yang tadi domirnya jadi subjek, kalau kita pengen ngungkapin dia menjadi objek, berarti kita tambahin kalimat iya. Terus kalau misalkan kita pengen nongolin dia, kan ini kan domir baris, nongolin dia dalam bentuk idofah atau bentuk idofia, atau yang kita sebut kemarin adalah kata keterangan, maka itu dia dalam posisi jar.
Itu masuk dari raf'un, nasbun, dan jarun. Objek, subjek, keterangan. Nah, Tadi katanya raf'un subjek, Ustaz. raf'un apa? Jadi subjek katanya. Harus apa, Mbak? Tadi raf'un subjek. Itu objek. Ya, ya. Ya Allah, ya salah Pan. Ya, objek, subjek. Malis. Oke. Adalah subjek. Nah, ya. Sudah. Maaf. Silakan. Kalau dia mau tanya lagi. Jadi si mutasil, Ustaz. Ini munfasil. Oh, munfasil. Iya. Yang iya nak, ya Kak. Munfasil juga. Itu kan. Oh gitu. Jadi iyaka itu satu kesatuan, Mbak. Satu kesatuan, dia domirnya satu kesatuan. Domirnya satu kesatuan. Gitu. Tapi kalau untuk yang jar itu huruf akhirnya saja. Huruf akhirnya saja. Ya, na, ka, ki, kuma, kum, hu, ha, hi, ha, hiya, ha sama huma. Itu akhirnya itu yang menjadi domirnya itu. Seperti itu. Maka tadi kan saya bilang, coba saya tanya lagi. Domir, definisi domir baris, Mbak Ulan. Apa tadi definisinya? Ma lahu suratun fi lafzi. Coba saya tanya sekarang. Sekarang domirnya ya, na, ka, ki ada di lafaz nggak, dia dalam bentuk lafaz nggak? Ada. Berarti dia munfasil. Seperti itu. Iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyahu, iyaha. Munfasil dia kan? Baris kan dia? Baris. Tapi dia munfasil. Nah. Oke. Nah, untuk yang tadi, ini saya agak kelewat dikit. Jadi ini munfasil itu untuk yang raf'un sama nasbun ya. Raf'un sama nasbun saja. Untuk yang jarun, mungkin nanti ada yang kebingungan. Ini mutasil. Ini mutasil. Untuk yang jar, dalam posisi idhofah, posisi keterangan, dia mutasil. Tapi kalau untuk yang raf'un sama nasbun, dia munfasil. Oke? Biar nanti nggak bingung, ini munfasil. Ini juga munfasil ini. Tapi untuk yang jar, dia menjadi mutasil. Nah, munfasil. Hafal, Ustaz. Nah. Iya, itu munfasil. Bukan mutasil. Munfasil, iya. Munfasil. Tadi kan saya bilang iya, sama teman-teman yang lain itu satu kesatuan, Mbak. Satu kesatuan dia. Seperti itu. Satu kesatuan. Gimana, Mbak Ulan? Tadi yang contoh awal kolam muka, Ustaz yang mutasil. Coba deh. Itu. Nih, yang mutasil. Mutasil. Oh iya. Tadi mutasil. Mutasil. Mutasil, munfasil. Kan? Itu di tulisannya munfasil, Ustaz. Di sini Ustaz, munfasil. Iya, kan kolam muka. Kan K-nya itu loh. K-nya, Mbak.
V-nya itu ada kolam muka, kolamnya itu berkedudukan V. K-nya itu ya domirnya itu domir mutasil. Nempel dia. Gitu. Gini mungkin ya. Gini deh. Mungkin. Oke. Tadi kan kita contohin tuh kolam muka. Ya kan? Nah, terus kita ganti jadi V. Nah, si V-nya itu V K. Gitu loh, Mbak Ulan. Mutasil apa munfasil Berarti dia? itu kalau muka munfasil berarti. Kolam muka tetap mutasil. Tetap mutasil dia, nempel dia. Kayak yang Vika ya? Kayak yang Vika ya? Ya, enggak, soalnya LK sama iya Kak Ustad. Oh, ini. Jadi iya, tadi kan mungkin ada bingungan. Iya Kak, iya kuma ini satu kesatuan dia. Satu kesatuan. Gitu. Nah, satu kesatuan ini disebut sebagai namanya domir nasbi munfasil. Dia tetap munfasil. Oke. Oke ya, sampai sini ya. Paham ya? Oke. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan diulang. Ini saya saranin ini diulang dulu karena nanti di terakhir ada di Ghairu Munsorif. Ghairu Munsorif ini panjang, makanya nanti harus konsentrasinya harus full dan nanti ada beberapa hal yang mesti jadi fokus. Makanya saran saya dibaca dulu, kumpulin maklumat tentang isim Ghairu Munsorif atau mamnu minas sharf. Karena itu panjang, Pak, bahasanya panjang dan itu penting. Dan setelah itu insya Allah nanti kita akan bakalan cepatlah larinya untuk menghatamkan kitab. Seperti itu. Ada satu lagi bahasan yang paling panjang dan insya Allah kita bisa untuk melewati itu. Oke. Ada lagi terakhir pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita cukupkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, tetap dimurojaah terus dan jangan lupa semakin lelah yang nikmat adalah lelah ketika bertambahnya beban dalam pikiran kita ataupun tubuh kita. Istirahat akan menjadi nyenyak seperti itu. Artinya pelajaran hari ini tambah berat lagi nggak apa-apa. Besok lagi tambah berat lagi nggak apa-apa. Seperti itu. Nanti tidurnya makin nyenyak. Seperti itu. Dan ingat sebelum tidur usahakan dimurojaah lagi pelajaran hari ini untuk nanti kita bisa ke bab-bab berikutnya. Seperti itu. Semoga hari ini bisa difahami dan mohon maaf sekali lagi nih kalau hari ini agak kurang mengganggu dan kurang nyaman banget di teman-teman. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa bisa berlancar lagi seperti itu dan mohon maaf dan saya akhiri wassalamualaikum